Shalom, sahabat-sahabat Offset yang terkasih. Hari ini saya akan berbicara tentang memahami perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik. Perkawinan Katolik adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki yang sungguh dengan perempuan yang sungguh untuk membentuk persekutuan, kebersamaan seluruh hidup. Perkawinan Katolik mempunyai tujuan. Di dalam Kitab Hukum Kanonik 1917, Kanon 1013 membuat sebuah tingkatan terkait dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan primer adalah prokreasi dan pendidikan anak. Sedangkan tujuan sekundernya adalah saling membantu pasangan di dalam penyaluran nafsu. Konsekuensi dari kanon ini yakni kesulitan pasangan di dalam melakukan pembatasan keturunan. Sebab keturunan atau prokreasi menjadi tujuan primer perkawinan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, ada sedikit perubahan tujuan perkawinan. Di dalam Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, Kanon 1055, paragraf 1 mengubah tingkatan tujuan perkawinan primer dan sekunder menjadi 3 tujuan perkawinan, yakni kesejahteraan suami istri, baik secara lahir maupun juga batin, prokreasi atau keturunan, dan pendidikan anak. Konsekuensi dari kanon ini memberikan peluang kepada pasangan untuk melakukan pembatasan keturunan sejauh suami dan istri membutuhkannya. Adapun landasan biblis, landasan dari kitab suci, dari tujuan perkawinan tentang prokreasi dapat kita temukan di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 22. Di sana dikatakan, lalu Tuhan berfirman, berkembang biaklah dan bertambahlah banyak serta penuhilah bumi. Di sini Tuhan memerintahkan kepada pasangan untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi di mana kita berpijak. Sedangkan ciri-ciri perkawinan Katolik atau sifat atau karakteristik dari perkawinan Katolik dapat kita temukan di dalam Kanon 1056. Di sana dikatakan, pertama, unitas yang mendasarkan dari dasar biblis Kejadian bab 2 ayat 24. Di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Unsur kesatuan, unsur unitas dari perkawinan Katolik. Dan yang kedua di sana dikatakan sifat hakiki dari perkawinan yakni indissolubilitas. Artinya tidak dapat diceraikan. Dasar biblisnya nampak jelas dari Matius bab 19 ayat 6. Di sana dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini juga sebuah perintah dari Tuhan sendiri bahwa perkawinan Katolik yang sudah sah
dan dilanjutkan dengan konsumatum, dilanjutkan dengan hubungan suami istri, tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi apapun, kecuali oleh kematian. Dan yang ketiga, ada di dalam kanon 1055 terkait dengan sifat hakiki perkawinan, yakni bahwa perkawinan ini bersifat monogami, hanya satu pasang saja. Pasangan yang akan menikah secara gerejani, mereka tidak boleh menikah poligami maupun juga poliandri. Mereka hanya bisa menikah secara monogami, artinya hanya satu pasang. Sahabat-sahabat Offset yang terkasih, inilah secara singkat terkait dengan perkawinan Katolik, terkait dengan pengertian perkawinan, tujuan dari perkawinan, dan yang ketiga adalah sifat atau hakikat dari perkawinan Katolik. Semoga pasangan-pasangan yang akan menikah sungguh dapat memahami dan juga menghidupi tujuan dan juga sifat perkawinan Katolik secara lebih baik hari demi hari. Demikian juga bagi pasangan-pasangan yang telah menikah menjadi suami dan istri, dapat menghidupi hakikat perkawinan, sifat-sifat perkawinan, dan juga tujuan perkawinan di dalam kehidupan berkeluarga dan juga di dalam kehidupan menggereja. Sehingga perkawinan sungguh menjadikan berkat anugerah tersendiri bagi keluarga Anda, masyarakat, dan juga gereja di mana Anda berada. Tuhan memberkati. Terima kasih ku ucapkan padamu.
Tuhan telah setia. Anda diajak untuk saling setia satu sama lain di dalam menghayati dan menghidupi janji perkawinan Anda.